orang yang sombong dengan ilmunya dan ada orang yang sombong dengan hartanya. Orang yang sombong dengan ilmunya dan hartanya merupakan sesuatu yang paling tercela di antara semua tercelanya 3 kesombongan. Karena kalau ada orang yang sombong dengan harta, hartanya kelihatan. Ada orang yang sombong dengan jabatan, jabatannya kelihatan oleh banyak orang. Tapi kalau ada orang yang sombong dengan ilmunya dan sombong dengan amal ibadahnya, apa yang disombongkan? Amal ibadahnya belum tentu diterima, ilmunya pun belum tentu 100% apa yang dia pahami itu benar. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita korelasikan bahwasanya kenapa Allah tidak menolong iblis. Karena kesalahan yang dilakukan oleh iblis, khilaf yang dilakukan oleh iblis tidak menyertakan di dalamnya sebuah perasaan rendah, tetapi justru dia merasa sombong dan merasa tinggi. Perasaan merasa jumawa dan perasaan merasa sombong dengan apa yang telah dia lalui ketika dia tidak merasa bersalah, itulah yang menjadikan Allah tidak ada hajat untuk membimbing iblis dan membiarkan iblis menjadi makhluk yang ar-rajim, terlaknat dari rahmatnya Allah, ketika akhirnya tempat kembalinya iblis adalah kelak di neraka. Beda dengan Adam. Kenapa Nabi Adam melakukan satu kesalahan? Tapi satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam, itu Allah kemudian membimbing Adam kembali dan menjadikan Adam beristighfar, bertobat kepada Allah. Kemudian dia mengetuk pintu taubatnya, lalu menyampaikan, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka sesungguhnya Allah membimbing Nabi Adam, walaupun Nabi Adam memiliki porsi kesalahan satu, ya, frekuensinya sama dengan satu kesalahan yang dilakukan oleh iblis, tetapi ketika Nabi Adam merasa tawadhu dan dia merasa hina, lalu merasa tercela ketika melakukan kesalahan itu, perasaan bagaimana tercelanya dia, walaupun beliau seorang nabi, yang menjadikan dia kembali kepada Allah, mengetuk pintu taubat dengan mengucapkan doa Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka itulah yang menjadikan Allah membimbing Nabi Adam. Lalu Allah membimbing Adam hingga Nabi Adam bertobat, dan tobat yang telah diterima oleh Allah, dan tempat kembali Adam itu adalah di surga. Disinilah kita memahami betul betapa mulianya seseorang ketika mereka memiliki sifat tawadhu, dan begitu berbahayanya ketika seseorang itu memiliki sifat jumawa. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada sebuah dosa, kalau sudah disertai dengan sifat kesombongan, lalu merasa jumawa yang menjadi lawan dan paradok dari sebuah kata tawadhu, orang yang mereka itu sudah sombong, orang ketika sudah jumawa, biasanya Allah biarkan mereka tenggelam di dalam kesesatan selama mereka masih mempertahankan kesombongannya dan rasa jumawanya dia di dalam kehidupan. Apapun penyebab yang menjadikan dia sombong itu. Tapi kalau ada orang yang melakukan dosa, lalu cepat dia merasa rendah, lalu cepat dia merasa tercela, lalu merasa dia kurang dan dia berhajat besar untuk ditolong oleh Allah, maka ditolong oleh Allah. Dan disitulah kita paham betapa pentingnya tawadhu dalam kehidupan. Ketika kita melihat contoh bagaimana Adam dan bagaimana iblis, ketika sama-sama melakukan satu kesalahan, pertolongan Allah turun membersamai Adam tetapi tidak turun membersamai iblis, disebabkan karena Nabi Adam adalah potret seseorang yang merasa rendah di dalam dirinya dan merasa tercela di hadapan Allah. Perasaan tawadhu'nya dia kepada Allah dan perasaan butuhnya dia kepada ampunan Allah, itulah yang Allah bedakan dari iblis. Dan itu menjadi kisah yang kita pahami dan tentunya menjadi faedah kita untuk mengambil sikap dalam kehidupan keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tawadhu ini menjadi sesuatu yang cukup penting untuk kita hadirkan? Kisi yang kita harus hadirkan supaya kita mengupas rasa tawadhu dalam kehidupan kita. Ada poin yang kedua. Hari-hari ini kita sering sekali mendapati ada orang-orang yang tampaknya biasa, tetapi ternyata ketika meninggal dunia mendapatkan banyak keutamaan. Saya kalau melihat di YouTube banyak sekali menjumpai orang-orang yang tampaknya penampilannya biasa, mungkin penampilannya tidak sebagaimana selayak santri-santri yang khusyuk, penampilannya biasa. Tapi ternyata ujung dari kehidupan mereka, ujungnya adalah kematian yang indah, dari kematian husnul khatimah.
Ya, saya pernah menjumpai ada salah satu tayangan YouTube masjid mengarah kepada jamaah yang sedang sholat, penampilannya biasa, tapi meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ada pula yang kita jumpai meninggal dunia di Tebet ya kalau tidak salah. Ada orang yang bapak-bapak biasa saja, penampilan hariannya pun tampak biasa sebagaimana orang jamak kebanyakan. Tapi ketika beliau sholat taraweh sekitar 4 tahun atau 3 tahun Ramadan yang lalu, beliau kemudian sujud, dan ketika pada sujudnya beliau diwafatkan oleh Allah dan tidak bangkit kembali dari sujudnya. Padahal penampilannya biasa. Kita sering jumpai pula ada orang yang tampaknya biasa, tapi ternyata ketika meninggal dunia ribuan orang mendoakan dia kepergiannya. Padahal bukan orang yang hafal Al-Quran, mungkin bukan seorang santri, bukan muridnya seorang kiai, bukan anaknya seorang ajengan. Hanya orang mungkin biasa melihatnya, tetapi ternyata mengundang rasa doa yang besar dari seluruh atau ribuan orang yang mendoakan ketika dia wafat. Kalau kita sadar bahwasanya kita hari-hari ini sering sekali dikejutkan dengan keberadaan orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, walaupun tampaknya mereka di dalam kehidupan sebelum mereka dimatikan itu dalam kondisi yang biasa, tidak terlalu tampak bagaimana khusyuknya dia kalau kita melihat pada penampilannya, tapi ternyata dia meninggal ketika sujud, ada yang meninggal ketika tawaf, ada yang meninggal ketika sedang sholat, ada pula yang meninggal sampai mengundang doa dari ratusan ribu orang yang mendoakan kepergiannya. Maka disitulah kita harus paham, apa sih penyebab orang-orang semacam ini mendapatkan anugerah yang besar, mendapatkan husnul khatimah walaupun tampaknya mereka berpenampilan biasa. Maka salah satunya yang kemudian kita harus pahami adalah tidaklah orang-orang yang mereka mendapatkan kematian yang secara indah husnul khatimah yang semacam ini, mungkin karena salah satunya adalah karena mereka memiliki amalan-amalan rahasia yang tidak ada yang tahu dari apa yang dilihat manusia kecuali antara dirinya dengan Allah semata. Yang kedua, bisa jadi mereka memiliki sebuah perasaan yang betul-betul tawadhu di dalam mereka beribadah. Mereka tidak memperlihatkan ibadah itu kepada orang, dan mereka tidak suka apabila ibadah dan ketaatan yang mereka lakukan itu dilihat oleh banyak orang. Ketika mereka terbiasa menyembunyikan ibadah dan mereka terbiasa diperlakukan biasa di antara masyarakat, maka tawadhu yang dia miliki ketika menjadi amalan hati itu mungkin salah satu di antara sebab orang itu dimatikan dalam kondisi yang indah, dalam sebuah panggilan husnul khatimah di ujung kematiannya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya ini menjadi penting untuk kita jadikan sebuah perenungan untuk kita. Ini menjadi sebuah refleksi dalam untuk kita. Karena beragama itu butuh refleksi panjang terhadap segala sesuatu dan peristiwa yang ada dalam kehidupan kita. Jadi beragama itu jangan hanya disempitkan maknanya, bahwasanya beragama itu hanyalah sebatas kita sholat, sebatas kita puasa. Betul, itu merupakan bentuk dari ibadah. Tapi salah satu di antara bentuk kita beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah itu memberikan perenungan dan refleksi terhadap setiap peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Karena ayat-ayat kauniyah ini masih berjalan di sekitar kita untuk menjadi sebuah kemuliaan untuk kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita semakin paham. Semakin paham, oh ternyata seseorang itu, ada orang yang tampaknya biasa, mungkin bukan seseorang yang dikenal dengan ketaatan, mungkin penampilannya juga sederhana, tapi kok meninggal dalam kondisi husnul khatimah, mungkin karena amalan hatinya, mungkin rasa tawadhu'nya, mungkin rasa ikhlasnya, mungkin dia menyembunyikan amalan yang dia kerjakan, itulah yang menjadikan dia diberikan cash oleh Allah kematian husnul khatimah. Dan itu harus menjadi sebuah insight untuk kita. Betapa pentingnya kita untuk selalu menjaga amalan hati, di samping komitmen untuk menjaga amalan-amalan zahir kita. Itu yang kedua. Kisi yang ketiga, kenapa amalan tawadhu ini penting untuk kita bahas, dan ini merupakan materi yang sangat-sangat urgen untuk siapapun, tak terkecuali sebagai guru ataupun sebagai ustadz, siapapun mereka. Karena kemudian yang ketiga adalah yang kita pahami dalam konteks kehidupan kita bermasyarakat, selalu ada namanya di atas langit ada langit. Orang yang mereka sombong itu pada dasarnya mereka tidak akan pernah mampu mengungguli langit.
Dan tentunya dia tidak akan pernah mampu menyombongkan apa yang dia miliki. Ketika dia tahu di balik kehebatan yang dia miliki, di situ ada orang yang pasti lebih hebat dari apa yang dia miliki. Ketika Allah jadikan manusia itu beragam, dan Allah jadikan manusia itu berlapis-lapis ragamnya, maka itulah yang menjadikan kita paham. Dari sudut pandang hukum secara sosial, interaksi kemasyarakatan, penting sekali ketika agama meletakkan syariat untuk tawadhu. Karena apa? Karena tawadhu itu menenangkan. Kesombongan itu meresahkan. Ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau dalam konteks agama yang kita imani tidak ada sebuah syariat untuk amalan hati kita supaya kita tawadhu. Padahal kehidupan beragam dan lapisan demi lapisan kita jumpai dalam strata kehidupan masyarakat. Kalau misalkan agama kita, agama iman ini, agama Islam ini tidak ada sebuah perintah untuk tawadhu, tentunya kita bingung membayangkan bagaimana kita bisa tenang dalam kehidupan ketika kita menyikapi seluruh lapisan masyarakat yang berbeda-beda, dan tentunya potensi apapun yang kita miliki, amal apapun yang kita miliki, tentunya ada orang yang lebih mulia daripada kita dan ada orang yang lebih pintar daripada kita. Ketika ini merupakan fitrah kehidupan interaksi manusia dengan lapisan-lapisan yang ada, Allah lalu meletakkan sebuah syariat untuk tawadhu. Kenapa? Tawadhu itu menenangkan dari lelahnya hawa nafsu yang menyuruh kita dan mendorong kita untuk sombong. Ya. Jadi hawa nafsu itu selalu mendorong manusia untuk menyombongkan diri, mengangkat dirinya, mengangkat dan menjadi jumawa. Ya. Itulah keinginan hawa nafsu. Padahal kesombongan itu dan kejumawaan itu meresahkan dan tentunya melelahkan. Karena apa? Ketika dia sombong, ketika dia jumawa, akan datang satu hari dia akan terbentur dengan kesombongan yang terbentur dengan orang yang lebih mulia daripada dia ketika dia menyombongkan diri. Ketika kesombongan dan merasa jumawa itu meresahkan serta meletihkan, Allah lalu meletakkan sebuah kaidah. Diperintahkan seorang mukmin bagaimana mereka tawadhu. Karena apa? Tawadhu itu menenangkan. Tawadhu itu menenangkan. Makanya Allah memberikan kemuliaan, Allah memberikan keutamaan yang Allah berikan kepada tawadhu, yang Allah tidak berikan kepada amal-amal yang lainnya. Nanti kita akan bahas itu. Dan inilah yang menjadikan kita memahami tawadhu itu jangan hanya dari sudut pandang agama. Bagaimana keutamaannya, bagaimana penjelasan kitabullahnya, bagaimana penjelasan hadisnya. Oke, itu sudah sepakat ada. Tapi yang kita juga ingin tampilkan dalam kisi prolog dan muqaddimah ini, kita juga paham tawadhu itu merupakan bagian juga penting dalam interaksi sosial kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita di dalam dalam berinteraksi, orang yang mereka itu tawadhu pasti memiliki jangkauan interaksi yang lebih sehat daripada orang yang hidup dalam kesombongan. Pasti interaksinya itu toksik, tidak sehat. Dan ini saya hadirkan supaya kita semakin paham, semakin kita mampu mengetahui betapa besarnya masalah tawadhu itu betul-betul dihadirkan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadikan kita harus memahami betapa pentingnya ini. Yang keempat, ini yang menjadi kisi yang terakhir dalam prolog kita kali ini. Kenapa materi tawadhu itu menjadi penting? Karena sesungguhnya kesombongan yang menjadi lawan dari tawadhu itu menjadi satu dosa yang banyak orang tidak merasa. Karena kan dosa itu kan terbagi menjadi dua. Ada dosa yang terasa, ada dosa yang tidak terasa. Dosa yang terasa itu apa? Contoh, orang minum khamr, minum minuman alkohol. Maka itu merupakan dosa yang terasa. Orang yang minum kan terasa. Oh iya, minum alkohol. Ada dosa yang terasa ketika orang habis berzina. Mungkin pertama kali menyesal sekali karena dia teringat kepada dosanya dan hukumannya yang berat. Maka dia menyesal. Nah, itu yang terasa. Mencuri, dosa itu terasa. Memukul, dosa itu terasa. Tapi dosa itu ada yang kedua. Ada dosa yang kedua, yaitu adalah dosa yang tidak terasa. Dosa tidak terasa itu banyak. Orang yang riak di dalam dia beribadah, itu dosa yang tidak terasa. Orang yang hasad terhadap
kegembiraan dan kesenangan yang dilalui dan didapatkan temannya itu termasuk dosa yang tidak terasa. Dan di antara dosa yang tidak terasa itu kesombongan ketika seseorang itu tidak pernah memahami betapa pentingnya dia untuk tawadhu. Akhirnya tumbuhlah pohon-pohon tinggi di dalam hatinya, perasaan-perasaan jumawa mengakar pada jiwanya tanpa dia sadari bahwasanya kalaulah seseorang sudah tidak lagi menyadari pentingnya rasa tawadhu dalam kehidupan dia, maka sesungguhnya dia telah memiliki keserupaan dan kemiripan dengan iblis ketika dikeluarkan dari surga, yaitu sifat kesombongan ketika iblis tidak pernah mengenal kata tawadhu dalam kehidupan mereka. Ketika ini menjadi dosa yang tidak terasa, padahal kesombongan itu merupakan salah satu dosa yang paling tercela di antara dosa kesombongan yang ada, maka sesungguhnya inilah yang menjadikan materi ini dihadirkan supaya kita memiliki sebuah perhatian, aware. Oh, ternyata kesombongan yang menjadi lawan tawadhu itu bukan sekedar itu merupakan sesuatu yang tercela, tapi itu dosa. Memang tidak terasa sebagaimana zina. Mungkin memang tidak terasa sebagaimana membunuh. Mungkin tidak terasa kalau seseorang itu makan riba. Mungkin tidak terlalu terasa dibandingkan dengan orang yang minum khamr, ataupun orang yang mungkin pergi berduaan dengan perempuan dan melakukan apa yang dia mau. Walaupun dia tidak terasa, tapi ini merupakan perkara yang sering menggelincirkan manusia pada kehidupan mereka. Terutama ketika sebagian dari kita diberikan oleh Allah keistimewaan-keistimewaan yang menjadi ujian baginya dengan berbagai macam kebaikan yang dia dapatkan. Kalau ada sebagian dari kita diberikan gelar yang tinggi, ilmu yang tinggi, harta yang banyak, maka sesungguhnya ini betul-betul sangat mudah bagi setan, dan ini rentan sekali. Orang-orang yang mereka memiliki hal-hal semacam ini rentan sekali. Mereka akan mudah untuk menjadi orang yang hilang rasa rendah hatinya dan tawadhu'nya. Kalau sudah hati tidak disibukkan dengan tawadhu, ya akan disibukkan dengan lawan dari tawadhu itu sendiri. Dan lawan dari tawadhu itu ya kesombongan. Ada sebuah kaidah bagus. Kaidahnya begini. Illam yushgiluka bitta'ah yushgiluka bil ma'asi. Kalau kamu tidak menyibukkan dirimu, kehidupanmu, hatimu dengan sesuatu yang baik atau dengan ketaatan, maka dirimu dan hatimu akan disibukkan dalam perkara kemaksiatan dan perkara yang dimurkai oleh Allah. Kalau ada seseorang karena dia tidak pernah mempelajari tentang rumpun ilmu tentang masalah tawadhu, karena dia tidak pernah mempelajari tentang rumpun ilmu berkaitan tentang tawadhu, maka orang yang tidak mempelajari, orang yang tidak paham tentang tawadhu dan tidak pernah menyibukkan dirinya dengan tawadhu, di balik kemudahan yang dia dapatkan, harta yang dia peroleh, jabatan yang dia dapatkan, ilmu tinggi yang dia dapatkan pula, lalu dia tidak pernah menyadari betapa pentingnya tawadhu pada kehidupan, hati yang tidak pernah tawadhu adalah hati yang sangat rentan untuk menjadi sombong. Jadi hati yang tidak sibuk dengan tawadhu, lalu tidak berupaya untuk menjadi tawadhu, illam yushgiluka bitta'ah yushgiluka bil ma'asi. Kalau memang hatimu tidak sibuk dengan kebaikan, salah satunya sifat tawadhu, lalu kamu tidak menyibukkannya dengan kebaikan-kebaikan tawadhu, maka hati kita akan mudah terkena kesombongan. Karena apa? Semua perkara itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi sombong. Semua perkara. Maka inilah 4 isi saya hadirkan di dalam prolog, supaya kemudian kita paham pemilihan tema yang dipilih oleh panitia ketika mengatakan mulia dengan tawadhu itu bukan hanya sekedar pemilihan ketika materi-materi yang lain sudah selesai dikaji sama ustadz lain. Enggak, pasti di dalamnya ada sebuah perkara penting sampai materi ini untuk dihadirkan di dalam kehidupan kita, ya. Tentunya hari ini kita di mana-mana ketemu orang yang tidak memiliki sifat tawadhu. Hampir jamak kita temukan orang yang sombong di setiap tempat. Tak terkecuali di taman ilmu pun kita juga bertemu dengan orang yang tidak memiliki tawadhu tetapi justru memiliki kesombongan, kan?
Di kantor kita akan bertemu dengan orang yang jabatan tinggi, yang tidak, apabila dia tidak mengerti tentang tawadhu, maka dia menjadi sombong. Bukan hanya di kantor, bukan hanya di tempat bisnis. Bahkan ketika kita di taman ilmu sekalipun, bahkan ketika kita di taman ilmu sekalipun, kita juga sering bertemu dengan orang yang tidak memiliki rasa tawadhu. Begitu mudah untuk merendahkan, begitu mudah untuk menghina, begitu mudah melecehkan. Hanya karena dia merasa jilbabnya lebih besar daripada yang belum besar. Hanya karena dia merasa dia sudah hafal juz 30 ketika temannya baru ngaji dan belum hafal apa-apa pada juz 30. Hanya karena dia merasa hafal 3 juz sedangkan temannya baru 1 juz. Hanya karena suaminya sudah baik gitu ya, sudah mau mengantarkan dia ngaji sedangkan temannya belum memiliki suami yang mendukung dia di dalam perkara ketaatan. Apapun itu bisa menjadi pemicu orang itu untuk hilang rasa rendah hatinya dan mudah menjadi orang yang sombong. Lah ini harus dihadirkan kembali supaya masing-masing kita harus paham. Perhiasan para penuntut ilmu terletak pada akhlaknya. Dan tidak ada yang mulia dari kehidupan akhlak kecuali adalah bagaimana kita memiliki sifat tawadhu pada kehidupan kita. Nah, ini yang kemudian kita harus paham. Sekarang setelah kita membahas kisi-kisi, kenapa materi tawadhu itu menjadi materi yang penting untuk kita hadirkan, maka kita akan membahas bagaimana kita memahami tawadhu. Tawadhu itu kan diambil dari bahasa serapan bahasa Arab. Tawadhu'a ya tawadhu. Tawadhu itu diambil dari bahasa Arab. Tawadhu'a ya tawadhu. Makanya ada sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma tawadhu ahadun illa rafa'ahullah. Wa ma tawadhu ahadun illa rafa'ahullahu. Tidaklah seseorang itu tawadhu kecuali Allah mengangkat tinggi derajatnya dia. Nah, berarti tawadhu merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab. Bahasa Arab tentunya kita harus paham ya, Bapak dan Ibu, merupakan sebuah bahasa yang sangat kaya, penuh dengan makna. Kata-katanya singkat tetapi penuh dengan makna. Itulah yang kita jumpai di dalam bahasa Arab. Tawadhu sendiri, kalau kemudian kita melihat di dalam pengertian-pengertian yang ada di antara para ulama, maka dikatakan tawadhu itu adalah ridho. Apabila seseorang itu memiliki kedudukan yang rendah, dia ridho memiliki kedudukan yang rendah daripada kedudukan yang sepantasnya dia dapatkan. Jadi dia ridho merendah dari kedudukan yang sepantasnya. Lalu kemudian dia merendahkan dirinya dari kedudukan yang harusnya dia dapatkan. Dia rela tidak mendapatkan kedudukan itu dan dia rela mendapatkan fasilitas yang jauh di bawah daripada fasilitas yang harusnya dia dapatkan. Maka itu disebut dengan sebuah konsep yang bernama tawadhu. Tawadhu itu juga merupakan sebuah definisi, kata sebagian para ulama, kedudukan hati di antara perasaan sombong dan melecehkan. Dia tidak sombong, dia juga enggak melecehkan dirinya sendiri juga enggak, tapi dia di tengah-tengah. Maka itu merupakan bagian dari sebuah penjelasan secara bahasa. Arti tawadhu itu apa sih? Yang harusnya kamu begini, harusnya kamu ketika parkir, kamu harusnya dapat value parking, tapi karena kamu tidak menuntut macam-macam, kamu rela untuk parkir bersama dengan orang agak susah di tempatnya agak jauh. Walaupun kamu harusnya mendapatkan fasilitas value parking, itu merupakan bagian dari cermin dan pantulan sifat tawadhu. Makanya Masya Allah ya, ini salah satu di antara sifat tawadhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya akan mengambilkan contoh pula dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada dua contoh, dari Rasulullah sendiri, yang kedua dari Umar bin Khattab, untuk menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana arti dari tawadhu itu sendiri. Dalam satu riwayat pernah diterangkan Nabi ketika habis sholat. Ketika habis sholat, kebiasaan Nabi yang tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah tertinggal, Nabi kalau habis sholat itu selalu dalam kondisi beliau berzikir. Pada satu kesempatan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau berzikir, beliau habis sholat,
tidak lama setelah beliau salam, langsung beliau berdiri. Kemudian beliau pergi, membelah punggung-punggung para sahabat yang masih duduk berzikir di belakang Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat kaget dong, kemana Rasulullah SAW pergi? Karena kebiasaan beliau selalu berzikir panjang setelah beliau sholat. Agak lama para sahabat tetap menunggu, karena mereka menunggu apabila Rasulullah mungkin menyampaikan kalam dan menyampaikan petunjuk dalam sabda-sabdanya. Setelah itu mereka menunggu, tiba-tiba Rasulullah balik kembali, duduk kembali di tempat yang tadi beliau tinggalkan. Ya. Ketika beliau melihat bagaimana para sahabat-sahabat Nabi itu, di wajah mereka ada rasa kaget terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Nabi berkata, kalian bertanya ya, kenapa saya pergi dari habis sholat tadi? Tidaklah saya pergi dari tempat saya sholat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali saya ingat, ada beberapa uang, ada beberapa rezeki yang masih tertinggal, yang belum aku bagikan kepada fakir miskin. Maka ketika habis sholat aku teringat rezeki itu atau uang itu, maka aku bergegas pergi dari tempatku sholat, dari tempatku duduk, untuk segera membagikan rezeki itu langsung kepada fakir miskin. Ini menunjukkan bagaimana tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di satu sisi. Ini menunjukkan banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama tentunya kita paham bagaimana Nabi adalah orang yang selalu menjadi tempat mengalirnya rezeki. Allah memberikan rezeki kepada Nabi dan Nabi selalu mengalirkan secara cepat kepada fakir miskin. Karena Nabi itu jangan dikira miskin, Nabi itu kaya raya sebenarnya. Karena apa? Setiap terjadi kemenangan kaum muslimin, maka 1/5 dari harta ghanimah, harta rampasan perang itu, yang memiliki hak 1/5 itu adalah miliknya Rasulullah. Tapi Nabi selalu habis uangnya untuk diberikan kepada fakir miskin. Yang unik dari sini adalah Nabi tidak memerintahkan para sahabat, kamu kasih ke sana, enggak. Nabi yang mengambil sendiri dan Nabi yang kemudian mendatangi fakir miskin itu. Nabi mendatangi fakir miskin itu lalu memberikan hadiah dan memberikan infaknya langsung dari tangannya Nabi tanpa beliau mengundang fakir miskin itu datang ke rumahnya, tanpa beliau menitipkan harta-harta itu kepada sahabat-sahabatnya untuk memberikan kepada fakir miskin. Nabi turun dari posisi yang seharusnya beliau dapatkan, beliau sendiri yang mengambil hartanya, beliau sendiri yang membagikan, dan beliau sendiri yang mendatangi satu persatu fakir miskin itu. Itu merupakan cermin dari itu merupakan sebuah pantulan dari sebuah definisi tawadhu, yaitu ridho dianggap memiliki kedudukan yang rendah dari tempat yang semestinya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini juga pernah terjadi kepada Umar bin Khattab dengan rasa tawaduknya yang luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana beliau pernah mendengar, karena beliau setiap malam itu sering sekali beliau turun ke bawah untuk melihat kondisi yang terjadi pada masyarakatnya di kota Madinah. Ketika beliau sedang ke bawah gitu, melihat apa yang sedang dibutuhkan oleh rakyatnya, tiba-tiba beliau mendengar suara percakapan antara seorang ibu dengan anak-anak yang sedang menangis. Terdengar sampai luar. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok sampai Umar mendengar suara percakapan di dalam rumah? Karena rumah dulu para sahabat itu rumahnya tidak terlalu besar. Dan dinding mereka itu adalah dinding-dinding kayu yang tentunya tidak bisa menahan laju dari suara dan volume untuk keluar dari sisi ruangan rumah mereka. Maka Umar bin Khattab mendengar bagaimana percakapan antara seorang ibu dengan anak-anak yang sedang menangis. Ternyata Umar bin Khattab mendapati ibu itu sedang memasak. Lah anaknya itu nangis dan berkata, kapan masakan itu matang? Sebentar lagi matang. Sabar, anaknya nangis, minta cepat bu, asri. Nahnu ja'i, kita ini dalam kondisi lapar. Ibunya berkata, isbiru, sabar. Ibunya kemudian seakan-akan masak.
Saking letihnya dan lelahnya anak-anak itu menangis, maka anak-anak itu tertidur. Anak-anak itu tertidur. Dan ternyata pada saat itu Umar itu akhirnya tahu, ternyata ibu tersebut kenapa masakannya tidak segera dan tidak kunjung matang. Ternyata yang dimasak adalah batu, karena tidak ada yang bisa dimasak. Dia mencoba untuk menghibur anaknya, mengulur waktu supaya anaknya itu dalam kondisi kelelahan dan akhirnya tertidur malam tersebut, dan dia ingin mengusahakan rezeki besok pagi. Umar bin Khattab ketika mendengar itu nangis tumpah air matanya, karena ini rakyatnya beliau. Maka langsung dia bergegas pulang, bergegas ke Baitul Mal, kemudian dia mengambil beberapa gandum. Di mana ada seorang sahabat, saya lupa nama sahabatnya ini. Lalu ada seorang sahabat yang berupaya dan berusaha merebut gandum itu untuk dibawa. Tapi Umar bin Khattab itu berkata, jangan, biarkan aku yang memikul gandum itu. Apakah kamu rela nanti akan menanggung dosaku yang menyebabkan aku bisa mendapatkan murkanya Allah kalau kamu menanggung dan memikul gandum ini? Sahabat itu terdiam. Maka Umar berkata, bantulah supaya gandum itu ada di atas punggungku. Khalifah Umar. Maka kemudian saat itu khalifah itu dinaikkan itu gandum-gandum kepada Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, yang Mesir itu sudah di bawah kekuasaannya. Persia sudah habis. Peradaban Persia yang beratus-ratus tahun itu habis ketika pada masa Umar bin Khattab. Peradaban Romawi gemetar ketakutan setiap mendengar pasukannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kemudian Umar bin Khattab itu membawa gandum itu sendiri dan berkata kepada sahabat yang memaksa supaya dia sendiri, dia yang memikul gandum itu daripada dipikul oleh seorang Amirul Mukminin. Tapi Amirul Mukminin yang memikul gandum itu sampai akhirnya diberikan kepada ibu tersebut. Ini bentuk sebuah tawadhu. Bagaimana seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang Amirul Mukminin yang memiliki bawahan begitu banyak, tapi dia sendiri yang memikulnya untuk mencerminkan sifat akhlak yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Masih ingat lagi satu kisah lagi untuk nambah bagaimana tawadhunya Umar bin Khattab. Ada seorang laki-laki Yahudi ingin untuk mengambil keadilan ketika rumahnya diambil sama Amr bin As untuk dijadikan istana. Lalu kemudian Amr bin As memaksa untuk mengambil tanahnya tanpa persetujuan dari laki-laki Yahudi itu. Akhirnya laki-laki Yahudi itu meminta keadilan. Dia pergi dari Mesir ke Madinah. Dia berupaya dan berencana untuk ketemu Umar bin Khattab, atasannya Amr bin As, supaya bisa membantu dia untuk mendapatkan keadilan. Laki-laki Yahudi ini pergi dari Mesir menuju ke Madinah. Ketika di Madinah dia membayangkan istananya Umar lebih besar daripada yang dimiliki sama Amr bin As. Karena Amr bin As hanyalah gubernur. Umar bin Khattab adalah seorang khalifah. Tapi begitu kagetnya ketika beliau menjumpai seorang Umar bin Khattab, itu hanyalah tidur di sebuah pohon dalam kondisi yang santai dan bersahaja. Dan ini juga merupakan salah satu di antara cermin tawadhu. Ya. Jadi tawadhu itu betul-betul perkara untuk merendahkan posisi kita, atau ridho dianggap memiliki kedudukan yang rendah dari satu kedudukan yang semestinya. Lalu kemudian kita merasa tidak perlu jumawa dan tidak perlu sombong terhadap apa yang telah kita miliki, terhadap apa yang kita dapatkan, dan berusaha untuk menepis perasaan dan berusaha menepis niatan apapun ketika merendahkan itu, kecuali niatannya kembali kepada Allah. Karena tawadhu itu juga ada dua. Ada orang yang tawadhu, dia merendah untuk meninggi. Ini tidak bisa disebut tawadhu. Tawadhu itu kemudian ketika dia merasa ridho dengan kedudukan yang rendah dari kedudukan yang semestinya, tidaklah dia melakukan perbuatan itu kecuali semata-mata karena Allah. Berarti kalau kita kembalikan kepada definisi tawadhu itu sendiri, tawadhu itu terbagi menjadi dua. Ada yang tawadhu ketika semua makna dia merendah dari kedudukan yang semestinya, tapi di balik rasa tawadhu itu terdapat sebuah niatan untuk mendapatkan pujian, tepuk tangan manusia. Maka tidak disebut dengan tawadhu. Dia merendah tapi untuk meninggi.
Dan sering sekali kadang-kadang kita sadar atau tidak sadar, kita kadang-kadang merendah, tapi sifatnya itu untuk meninggi. Sifatnya untuk meninggi, tapi dengan cara merendah. Oh, saya sih cuma orang ini doang, saya cuma orang saya cuma pengurus doang, tidak ada apa-apanya saya. Terus dia berkata, tapi walaupun saya cuma pengurus kayak gini-gini doang, mereka ini kalau saya nggak hadir itu mereka nggak bisa kerja. Nah, sama aja ini. Jadi ada orang yang mereka itu merendah, sudah memiliki sifat-sifat dari definisi tawadhu, dia merendah dari kedudukan yang harusnya dia peroleh, tapi kemudian meninggi, tapi kemudian tawadhunya pun bukan karena Allah. Ini banyak. Adapun yang betul-betul disebut dengan sifat tawadhu yang disebutkan oleh Nabi di dalam satu riwayat yang sahih, wa ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahullahu. Tidaklah seseorang itu mereka tawadhu kecuali Allah yang mengangkatnya, yaitu adalah orang yang merendah dari kedudukan yang semestinya dia peroleh. Dia semakin merendah, dia menghargai orang lain. Lalu kemudian dia melihat orang lain selalu dalam kondisi lebih baik daripada dirinya dan lebih mulia daripada dirinya. Ketika dia berupaya untuk senantiasa tawadhu dalam setiap kehidupannya, maka sesungguhnya niatannya karena Allah, maka inilah yang disebut dengan tawadhu. Jadi tawadhu itu ada dua. Ada tawadhu supaya betul-betul niatannya itu macam-macam. Dia tawadhu untuk merendah. Ada yang kemudian ini, rendahkanlah dirimu sampai tidak ada yang merendahkannya lagi. Tapi mengatakan itu dengan bentuk yang sombong, itu juga tidak bisa disebut dengan tawadhu. Hari ini bisa jadi ada orang yang mereka merendah, tetapi di balik kerendahan itu dia meninggi. Ini bukan tugas kita untuk memvonis loh ya. Ini hanya untuk meraba apa yang dijelaskan para ulama. Jangan kemudian nanti setelah ini kita komen gini. Ada orang yang tawadhu, kita langsung komen, antum tawadhunya sih untuk sombong. Jangan gitu. Sudah hukumi manusia secara zahirnya. Kita belajar ilmunya untuk meraba diri kita. Ilmu itu fungsinya untuk suudzon kepada diri, husnudzon kepada orang lain. Makanya disitulah kita akhirnya mendapati bahwasanya itulah yang disebut dengan definisi tawadhu. Dan tawadhu itu merupakan salah satu perkara besar yang tentunya inilah definisi-definisi yang ada di dalam tawadhu itu. Ada yang mengatakan tawadhu itu merasa ridho dengan satu posisi dan satu kedudukan di bawah yang semestinya. Tawadhu itu di antara sombong dan melecehkan dirinya sendiri. Kemudian ada sebagian ulama juga yang mengatakan tawadhu itu apa? Nah, ini ada yang mulia dari perkataan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu mengatakan, antakhruja min manzilika falatalqa musliman illa ra'aita lahu alaika fadlan. Hasan Al-Basri itu pernah ditanya tentang sifat tawadhu. Ma huwa tawadhu? Ya. Jadi Hasan Al-Basri itu kemudian menjawab, yang namanya tawadhu itu ida anta kharasta min manzilika. Kalau kamu keluar dari rumahmu, falatal qaum musliman illa ra'aita lahu alaika fadlan. Kalau kamu keluar dari rumah, lalu setiap seorang muslim yang kamu temui selalu kamu anggap dia lebih mulia daripada kamu, maka itulah tawadhu. Kalau ada seorang muslim, berarti kalau kita membedah dari apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau ada seorang muslim, dia keluar, lalu setelah dia melihat orang, dia merasa saya lebih baik daripada dia. Wah, dia nggak sholat di masjid. Wah, dia kemudian pakainya masih begitu. Wah, dia ternyata masih pakai rok mini. Oh, dia masih begitu. Maka kemudian ketika kita merasa tinggi, lebih baik daripada orang yang kita jumpai, berarti kalau kita kembalikan definisi tawadhu kepada definisi yang dimiliki oleh Hasan Al-Basri, berarti belum ada tawadhu pada diri kita. Jadi tawadhu itu ada pengertian yang ketiga yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Kalau ada seseorang di antara kita, saya, semuanya, Bapak dan Ibu di sini, tidaklah kita keluar dari rumah kita, kita keluar dari rumah kita. Setiap kita keluar dari rumah kita melihat seorang muslim. Tidaklah kita melihat seorang muslim kecuali kita berkata sama diri kita, dia lebih baik daripada saya. Pada saat itulah, kata Hasan Al-Basri, telah tumbuh sifat tawadhu pada hati dan jiwamu.
Itu kata Hasan Al-Basri. Jadi Masya Allah itu ya, melihat diri orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Makanya saya teringat dialognya Hammam kepada Ali bin Abi Thalib. Hammam itu berkata kepada Ali bin Thalib, ini dialog ini saya baru share tadi di feed Instagram ya, jadi tamparan keras buat saya sendiri juga. Ada sebuah dialog yang disampaikan oleh Hammam kepada Ali bin Abi Thalib. Hammam bertanya sama Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, terangkanlah kepada kami sifat penduduk surga. Disebutkanlah oleh sahabat Ali bin Abi Thalib itu banyak. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib itu berkata, seseorang yang menjadi penduduk surga, tidaklah mereka berjalan pada kehidupan di dunia. Setiap para penempuh jalan surga itu adalah selalu melihat orang lain lebih baik daripada dirinya. Mereka curiga kepada dirinya, tetapi mereka penuh prasangka yang baik kepada orang lain. Tapi mereka curiga kepada diri mereka sendiri. Itu salah satu sifat penempuh jalan surga yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada orang merasa saya ini termasuk para penempuh jalan ke surga, enggak. Kalau kita kembalikan referensinya kepada perkataan Ali, tidaklah kita keluar lalu penuh curiga kepada diri kita sendiri, tapi penuh prasangka yang baik kepada orang lain dengan kebaikan yang telah mereka lakukan. Berarti pada dasarnya kita telah mendapatkan sebuah jalan yang ditempuh oleh para penempuh jalan surga. Makanya inilah yang menjadikan kita mengetahui, Masya Allah ya, inilah yang menjadikan kita paham betapa pentingnya rasa tawadhu itu. Makanya tadi saya sampaikan isinya, lalu saya sampaikan definisinya, supaya masing-masing dari kita paham. Tawadhu itu setidaknya ada 3 pengertiannya. Kita merendah dari satu posisi yang seharusnya kita dapatkan, lalu kita rela tidak mendapatkan itu. Sikap antara kesombongan dan tidak melecehkan diri, tidak sombong dan tidak melecehkan dirinya juga. Atau yang ketiga, definisi yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, tidaklah kita bertemu orang kecuali kita mengatakan orang itu lebih baik daripada saya. Itu merupakan bagian dari sifat tawadhu. Kemudian yang kita bahas berikutnya adalah keutamaan tawadhu itu apa. Qadarullahu ma yasha. Waktu yang disediakan kepada saya tadi 45 menit dan saya telah menggunakan hampir 1 jam ini dari jatah waktu yang harusnya saya isi gitu. Saya mohon maaf ini dari batas waktu yang saya ambil secara tidak sadar sudah terlalu asik menasihati diri saya sendiri tadi. Jadi ternyata waktunya berjalan begitu cepat. Jazakumullah khair Ibu ya, Ika. Mungkin ini dulu ya, kita baru menyampaikan tentang muqaddimah dan baru menyampaikan tentang definisi, tidak apa-apa. Ilmu itu tidak harus banyak, tapi ilmu itu yang sedikit tapi berkah untuk apa yang kita kerjakan. Saya mungkin sambil tanya jawab mungkin ya Ustaz, jadi bisa lanjut untuk menjelaskan gitu ya Ustaz ya. Mungkin ada yang belum memahami. Baik, jazakallah khairan Ustaz penjelasannya, karena mungkin selama ini atau saya saja ya selama ini pemahamannya itu tawadhu itu hanya tidak sombong. Ternyata tidak sombong itu banyak tingkatannya ya Ustadz ya. Iya. Ada sombong yang tidak terasa, iya. Ada dosa yang tidak terasa, ada yang memang dirasakan. Nah ini susah bagi kita untuk dosa-dosa sombong-sombong yang tidak terasa, merasa biasa gitu ya Ustadz ya. Yang kadang-kadang kita nggak sadar itu Ibu, yang tadi yang kadang-kadang kita tidak sadar itu adalah merendah tapi untuk meninggi. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak sadari. Banyak yang kita sering jumpai di diri kita gitu. Kita merendah, oh saya tidak tahu apa-apa. Tapi kalau nggak ada ilmu ya kebanyakan ya Ustaz ya. Iya. Rasa itu dalam ilmu ya Ustaz. Iya betul. Ilmu dan ibadah ya yang iya. Itu yang paling sering kita ini ya. Dan kadang-kadang itulah yang menjadi sebuah keprihatinan kita Ibu Ika. Keprihatinan kita itu apa? Kalau orang sombong di kantor-kantor Sudirman, mungkin kita bisa maklumi lah, karena memang tempat itu memang tempat kompetisinya luar biasa dalam urusan dunia gitu. Tapi yang menjadi meresahkan itu adalah ketika kesombongan itu ada di taman-taman ilmu. Hanya karena jilbabnya lebih panjang, hanya karena dia lebih lama ketika sudah belajar,
hanya karena seorang ustadz sering ngobrol sama dia daripada kepada yang lain. Tanpa kita sadari, setan itu memasukkannya dari itu dan membentuk sifat kesombongan yang menihilkan sifat tawadhu. Naudzubillahi min dzalik. Iya, dan saya sangat tadi Ustadz ada berkata tidak semua amal solih mendapat rahmat Allah, begitu ya Ustadz ya? Yeah. Tanpa adanya tawadhu. Gitu ya. Itu yang perlu digaris dari bawah ya. Sebesar apapun amal solih kita tanpa adanya tawadhu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, gitu ya Ustadz ya? Iya, betul. Baik, kita akan menjawab Q&A ya Ustadz ya, atau ada beberapa yang raise hand. Kira-kira berapa pertanyaan ya Ustadz ya? Mungkin 2 Ibu bisa. 2 pertanyaan. Iya. Baik, sepertinya kalau di Q&A sudah ada. Saya bacakan ya Ustadz ya. Mangga Ibu. Perlu diperhatikan juga untuk jamaah untuk bertanya sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz. Jadi tidak keluar dari materi. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Ning Bandono. Assalamualaikum Ustadz. Adakah doa untuk menjaga agar kita tetap tawadhu, khususnya agar tidak merendah? Ternyata meninggi. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, silakan Ustaz. Sebenarnya kalau doa secara khusus tidak ada Ibu, tapi doa meminta supaya kita memiliki kemuliaan akhlak tentunya ada. Ya, dan termasuk kemuliaan akhlak itu kan memiliki sifat tawadhu sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi fa innahu la yahdiya ila anta. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah berikanlah aku petunjuk supaya aku mendapatkan akhlak yang terbaik. Fa innahu la yahdi li ahsaniha ila anta. Tidak ada yang mampu memberikan aku petunjuk kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Nah, di situ merupakan salah satu doa supaya kita meraih sifat tawadhu dan sifat-sifat kemuliaan yang lainnya. Baik. Selanjutnya ada yang raise hand sepertinya. Boleh disampaikan langsung ya Ustadz ya? Mangga, silakan Ibu. Boleh jamaah ya Ustadz. Sepertinya sudah turun rasanya. Baik, kalau begitu ini saya ini Ustadz, mungkin banyak orang yang merendah untuk meninggi. Nah, untuk yang seperti itu, apakah itu bukan kita yang merasa kita yang hasad, Ustaz? Artinya kita melihat orang lain, orang itu sukses begitu ya, maksudnya, dan dia tawadhu selalu orang tawadhu itu tidak melulu dia mampu tapi tidak harus berpakaian sederhana kan Ustaz ya? Atau seperti apa Ustaz? Maksudnya dia mampu sebenarnya untuk berpakaian yang lebih dari itu, seperti itu. Sebenarnya kalau masalah pakaian Ibu dan lain sebagainya, misalkan dia bisa membeli mobil ini tapi dia membeli mobil ini, maka ini sebenarnya juga bagian dari sifat zuhud dan tawadhu juga sebenarnya. Misalkan dia harusnya bisa membeli Mercedes tapi cukuplah dia membeli misalkan Avanza gitu ya. Maka kalau dia niatkan itu semata-mata karena Allah dan dia rela untuk merendah, itu pun merupakan bagian dari cakupan sifat tawadhu'nya. Adapun yang tadi saya sampaikan, tawadhu merendah tapi dengan niat meninggi, itu bukan kita untuk nilai orang, nilai diri kita. Kita tidak boleh nilai orang, wah ini mah tawadhu'nya hanya untuk meninggi. Enggak. Saya tadi menyampaikan definisi ada orang yang tawadhu tapi bohong, dengan orang yang tawadhu tapi jujur. Itu bukan untuk nilai orang, tapi untuk nilai diri kita, supaya kita jangan sampai merendah
tapi ujung dari apa yang kita lakukan itu meninggi gitu. Kalau masalah omongan orang, misalnya ada orang ngomong gitu, ya udah, omongan orang itu sikap kita membawa kepada makna yang baik, sudah di situ aja. Misalkan dia, saya ini orang yang nggak tahu apa-apa sebenarnya, tapi ya alhamdulillah pabrik saya ada 3, ya sudah, misalkan dia ngomong gitu ya sudah, kita udah insya Allah dia tawadhu. Untuk nilai orang lain kita bawa makna yang terbaik. Adapun tadi penjelasan para ulama, ada yang tawadhu dusta, ada yang tawadhu jujur, itu bukan untuk nilai orang, karena kita tidak bisa menilai hatinya orang, karena tawadhu itu amalan hati. Tapi itu untuk menilai diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya baik Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua ini Ustaz, dari Ibu Indri. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan sikap tidak berkenan memegang amanah dalam organisasi karena khawatir tidak bisa tawadhu? Maksudnya takut ini mungkin. Takut menjadi sombong. Jabatan itu mungkin ya Ustaz. Ya. Maksudnya begitu maksudnya. Kalau ada seseorang memang dia menyadari betul bahwasanya ketika menjadi orang yang memegang amanah menjadikan dia sombong, tidak ada masalah. Sebenarnya untuk menjaga hatinya pun tidak ada masalah. Cuma ketika dia memegang amanah itu akan ada banyak kemaslahatan, orang banyak yang dia bisa berikan. Ya, menurut saya tetap tetap untuk mengambil amanah yang diberikan kepadanya sembari terus meminta kepada Allah supaya dia terus diberikan sifat kerendahan hati. Nah, itu yang kita harus pahami. Jadi ini semua tergantung kondisinya. Tidak semuanya bisa dihukumi dengan satu warna hukum. Bisa jadi kalau memang amanah itu adalah amanah yang baik dan dengan amanah itu bisa memberikan manfaat kepada orang, bisa memberikan manfaat kepada bangsa, ya silakan ambil amanah itu. Sembari kita memohon supaya kita dijauhkan dari sifat kesombongan. Tapi kalau kita merasa amanah itu biasa dan kita juga khawatir bahwasanya kita pernah menjadi orang yang paham betapa ruginya menjadi orang yang sombong, kita pernah melewati masa-masa kelam ketika pernah mendapatkan feedback negatif dari sifat kesombongan yang pernah kita dulu lakukan dan kita sekarang lagi memperbaiki diri untuk merendah, ya tidak apa-apa dia menampi amanah itu. Tapi ya semua itu disesuaikan dengan kondisi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khair. 2 pertanyaan sudah terjawab. Umat sekalian, bisa saya simpulkan Ustaz, maaf kalau sedikit kesimpulan ini ada yang salah, mohon dibenarkan ya Ustaz ya. Baik dari kesimpulan dari penjelasan Ustaz bahwa tawadhu itu adalah merendah. Yang pertama merendah, yang kedua tidak sombong dan tidak melecehkan, yang ketiga apabila kita keluar dari rumah semua orang menganggap semua orang lebih mulia dari kita, gitu ya Ustaz ya? Iya, betul. Dan tawadhu adalah seperti halnya air, dibutuhkan setiap orang. Dan tidak semua amal solih mendapatkan rahmat Allah tanpa adanya tawadhu. Jadi selalu posisikan kita dalam kehidupan untuk selalu tawadhu. Dan tawadhu jangan dilihat dari sisi agama saja, karena hal ini juga penting dalam kehidupan interaksi sosial. Begitu ya Ustaz ya? Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Sekali lagi jazakallahu khairan katsira atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Insya Allah apa yang telah disampaikan bermanfaat dan menjadikan kita istiqomah sebagai manusia yang selalu belajar untuk tawadhu. Amin amin. Amin. Amin insyaallah. Baik, sebelum ditutup nih Ustaz, mungkin ada yang akan disampaikan, mungkin program Samila atau apa gitu Ustaz? Ada info-info gitu? Tidak ada Ibu. The Homeland of Solihin sudah ditutup pendaftarannya karena kita sudah mulai online dari hari kemarin. Alhamdulillah responnya luar biasa. Iya, alhamdulillah banyak yang setiap malam meneteskan air mata, banyak yang belajar. Segala pujian hanya kembali kepada Allah.
yang terkumpul pendaftaran 6.200 yang mendaftar secara online. Alhamdulillah dengan izin Allah. Semoga terus menjadi penuntut ilmu yang terstruktur, tersistematik. Karena memang belajar itu tidak boleh acak-acakan, dari satu tema lompat ke tema yang lain, lompat ke tema yang lain, yang terkadang menjadikan kita tidak terstruktur. Yang tidak terstruktur itu tidak bisa dinikmati, tidak bisa dinikmati kita sendiri, orang lain apalagi kan gitu. Maka saatnya kita setelah merefresh. ditutupnya ini Ustaz, nanti akan dibuka kembali setelah berapa lama lagi untuk pendaftarannya? Kalau Samila seriesnya kan 5 ya kemudian ada Samila series yang ke-6, nanti kemungkinan di bulan Desember, insya Allah. Biasanya begitu. Iya, tapi biasanya bisa mendapatkan Samila series di premium. Premium itu tinggal nanti lihat di rekanan dakwah kita di Mosfit. Di situ semuanya ada premium. Bisa, misalnya saya ingin bahas tentang masalah sholat, Ustaz, ada. From the Iqtida'ul Arsh itu membedah tentang makna bacaan sholat. Kenapa sih harus Allahu Akbar? Itu kenapa? Itu semuanya ada supaya makna sholat itu kembali kita hadirkan. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sebelum kita tutup kajian, untuk sekiranya berkenan Ustaz Umar minta untuk membacakan doa sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta khairu waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma kama hasanta akhlaqana fa hasin khuluqana. Allahumma aksir malana wa auladana wa barik fi ma ataitana. Ya Allah ya Rabbal alamin, yang menguasai alam semesta, ya Allah, berikanlah kesucian pada hati kami, berilah kebersihan pada jiwa kami. Engkaulah yang menguasai dan Engkaulah yang mengendalikan hati kami. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang menuntun kami kepada akhlak yang terbaik kecuali adalah Engkau. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan fisik kami, maka baguskanlah akhlak kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dari keburukan akhlak, keburukan mungkar, dan semua perbuatan yang Engkau murkai, ya Allah. Terimalah amar perbuatan kami, ampunilah dosa orang-orang tua kami, rahmati anak-anak kami, karena mereka akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsira Ustaz Umar Nita. Baiklah jamaah yang mulia, tibalah di penghujung acara. Setelah berdoa, mari kita tutup dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Umar Nita atas waktunya. Terima Sama-sama, kasih Ibu. kepada jamaah Majelis Taklim Sinatullah serta pecinta Samila yang telah bergabung di kajian dari kami. Saya selaku MC mewakili panitia mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah dan jika ada salah datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Sama-sama. Jazakallah. Amin insyaallah. Pamit semuanya. Baik Ustaz. Terima kasih ibu-ibu. Recordings